Sahabat manajer, saya ingin sharing dengan Anda mengenai bagaimana kita menemukan partner bisnis. Bagaimana kita membangun jaringan dengan menemukan partner bisnis. Ketika saya memulai membangun jaringan bisnis dengan partner saya di luar negeri, saya tidak menyadari bahwa dalam proses interaksi awal saya melakukan proses siklus penjualan. Di dalam proses siklus penjualan, personalisasi adalah segalanya. Jadi personalisasi adalah segalanya. Apa itu personalisasi? Adalah proses menyesuaikan pengetahuan dan pengalaman dengan kebutuhan dan keinginan calon partner kita. Personalisasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti pemasaran, pembelajaran, pencarian, dan dalam membangun network bisnis. Contoh personalisasi adalah bagaimana Anda bisa memberikan rekomendasi terkait bisnis alat kesehatan di Indonesia. Bagaimana Anda bisa memberikan rekomendasi di mana tempat didirikan industri atau pabrikan alat kesehatan yang efektif dan efisien. Rekomendasi tentang perizinan dan sertifikasi. Rekomendasi tentang bagaimana kita meluncurkan produk-produk yang menjadi prioritas penggunaan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan. Ini adalah contoh personalisasi yang harus diberikan dengan gamblang, diberikan dengan data yang akurat, sehingga akan membangun yang dinamakan trust. Personalisasi adalah cara kita untuk building trust, membangun kepercayaan. Personalisasi itu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menunjukkan kepada mereka bahwa sebuah kepedulian dengan memberikan informasi yang detail, yang akurat, sesuai apa yang diinginkan di dalam proses bisnis. Dan di dalam menyampaikan informasi tidak hanya yang baik-baik saja, tetapi yang negatif yang akan terjadi harus disampaikan juga. Dan berikan gambaran secara jelas, bukan saja yang bagus-bagus, tetapi yang jelek-jelek juga diinformasikan. Sehingga mereka mempunyai potret yang jelas. Mereka mempunyai gambaran yang jelas tentang bisnis alat kesehatan di Indonesia. Ternyata, sahabat manajer, ini memenuhi kebutuhannya. Ini memenuhi kebutuhannya. Sehingga saya bisa menarik sebuah benang merah bahwa manfaat personalisasi adalah pertama, memberikan pemahaman yang tepat kepada partner kita. Meningkatkan konversi pengetahuan dan pemahaman kepada partner kita. Dan menambah keakraban karena sering berkomunikasi akhirnya. Sehingga terbangunnya yang dinamakan trust. Rasa percaya antara satu sama lain, building trust each other. Dan yang keempat adalah memberikan sensasi kepada partner bisnis kita bahwa kita mengenal, kita paham, memahami bisnis di Indonesia sesuai keinginan dan kebutuhannya. Itu adalah manfaat personalisasi. Nah, bagaimana cara melakukan personalisasi? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan data, mempelajari perilaku, mempelajari minatnya, mempelajari preferensi calon partner kita. Kita lakukan profiling dengan detail dan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengelompokkan target-target yang diminati oleh partner kita. Yang diminati oleh partner. Berikan solusi-solusinya, berikan rekomendasi-rekomendasinya. Dan yang ketiga membuat kajian dan presentasi yang dipersonalisasikan untuk segmen tersebut. Di mana presentasi dan kajian dapat mengentertain sehingga
men-shifting dari tidak tahu, menjadi paham mengenai bisnis di Indonesia. Akhirnya dia memutuskan untuk berbisnis di Indonesia. Saya kira ini bisa menjadi pembelajaran Anda bagaimana membangun network untuk mencari partner usaha kita dan untuk meningkatkan bisnis kita ke depan.